Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar rapat mingguan tiap hari Rabu. Pekan ini kebetulan bertepatan dengan momen pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke KPU. Tak seperti biasa, rapat kali ini dihadiri lengkap oleh struktur pengusung Ganjar dan Mahfud, mulai dari Ketua Umum Partai Politik Pendukung, termasuk Megawati Soekarno Putri hingga pengurus TPN. Tampak hadir pula mantan Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bakal calon wakil presiden yang diusung, Mahfud MD juga ikut hadir, sedangkan Ganjar Pranowo masih berada di Lampung. Gibran masih PDIP. Gibran Rakabuming belum kembalikan KTA PDIP. Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menuturkan, Gibran Rakabuming calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju dikabarkan sudah pamit dengan PDI Perjuangan. Namun tidak mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA. Puan Maharani menuturkan, Gibran sudah mendatangi dan berpamitan untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu, ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Puan menuturkan, dalam pertemuan itu tidak ada soal kabar bahwa Gibran mengembalikan kartu tanda anggota KTA PDIP. Puan pun kembali mengatakan bahwa Gibran hanya berpamitan untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA? Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Ketua DPR RI ini lantas ditanya soal nasib Gibran apakah tetap masuk struktur tim pemenangan nasional TPN Ganjar dan Mahfud. Menurutnya, ketika Gibran resmi menjadi bakal cawapres Prabowo, maka soal posisi di TPN untuk putra sulung Presiden Joko Widodo Jokowi itu sudah tak memungkinkan. Ditanya kembali, apakah Gibran masih kader PDIP pasca mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres Prabowo, Puan menyerahkan hal itu untuk ditanyakan kembali kepada Gibran. Kalau itu tanya Mas Gibran. Karena Mas Gibran balikinnya ke Mbak Puan katanya. Tanya ke Mbak Puan katanya. Ya kalau gitu saya nanya lagi Mas Gibran. PDIP tak akan pecat Gibran. Melihat sikap PDIP, pengamat politik Janus TH Siahaan memperkirakan tidak akan ada pemecatan terhadap Gibran setelah menerima pinangan Prabowo. Jika hal itu dilakukan oleh PDIP, maka dinilai bisa menutup peluang partai itu masuk kembali ke lingkar kekuasaan jika pasangan Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024. Ia memperkirakan jika PDIP langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko, justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi. Di sisi lain, jika PDIP memecat Gibran, justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDIP di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDIP di kabinet pemerintahan Jokowi. Persoalan lainnya, kata Janus, jika PDIP memecat Gibran saat ini, maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi. Jika hal itu terjadi, posisi PDIP secara politik dianggap semakin rentan terpojok. Pak Jokowi itu ngono lho, mentang-mentang. Lah iya,
Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Saya kira pada akhirnya kita harus pastikan bahwa proses pencalonan Gibran itu menimbulkan disinsentif bagi PDIP karena kunci-kunci utama PDIP di pemerintahan diteli atau dipatahkan kuncinya oleh Jokowi. Sebaliknya insentif diberikan pada koalisi Prabowo yang ada upaya untuk memperlihatkan bahwa tukar tambah itu bisa dilakukan secara kuantitatif. Tetapi yang kuantitatif tidak membatalkan persaingan kualitatif antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi dendam itu tidak bisa ditukar tambah dengan sekedar memperlihatkan perubahan komposisi kabinet. Yang kita tunggu sebetulnya adalah kecermatan Ibu Mega untuk melihat peluang revenge atau fight back terhadap